yang dikritisi ini takut kehilangan, takut nasabnya terbongkar. Nah, ini takut nasabnya terungkap. Nah, ini orang yang kategori akan mengalami kesumpekan, kesetresan. Tapi kalau orang yang kan banyak tuh Habib-habib yang baik-baik itu ya biasa-biasa aja nanggapinya. Tapi kan juga ada yang Habib kebakaran jenggot sampai memprovokasi. Kalau akan kayak gitu-gitu itu kan saya lucu gitu loh. Yai Said kan bilang, selama belum ada yang mampu menjawab tesisnya, kajiannya Yai Imad, maka Yai Imad masih dalam posisi kebenaran. Posisi kajian kiamat. Kenapa? Tobat sambel itu dia itu aduh pedes kapok, tapi besok cari sambel lagi. Sama urusan nasab itu seperti itu. Udah nggak bahas nasab deh, nanti memecah belah umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta channel Cinta Tasbih dimanapun kalian berada, semoga senantiasa selalu dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Perdebatan masalah nasab masih terus bergulir. Bahkan Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani beberapa hari yang lalu beredar video yaitu telah dicopot dari kepengurusan organisasi ke-NU-an. Namun hal itu tidak menjadikan Kiai Haji Imaduddin serta kiai-kiai lainnya yang terus memperjuangkan kebenaran yang benar-benar real, murni, dengan data, bukti, kitab, sejarah yang sebenarnya hingga sampai saat ini masih terus berlangsung. Ini menunjukkan bahwasannya kebenaran yang hak itu pasti nyata dan kebatilan itu pasti akan sirna. Untuk itu marilah kita dengarkan video yang sangat menarik saat ini. Mudah-mudahan dengan adanya pencerahan dan kita lihat video ini menjadikan diri kita semakin paham tentang sejarah-sejarah Islam yang sebenarnya. Terus ada materi-materi baru yang membuat orang semakin yakin dan percaya. Hanya belajar. Saya jadi kalau dengan itu nasab ini bukan. Tapi kalau urusan nasab, urusan antum laku beliaunya Rasulullah. Tadi saya kan bilang ini ada pembacaan nasab. Selama tapi ini adalah ada yang mampu menjawab tesisnya dari sunnahnya Yai Imad, maka akan merasa stres kalau sudut pandangnya orang ini yang dikritisi ini. Takut nasabnya terbongkar itu, dia nasabnya terungkap. Nah, ini orang yang kategori akan mengalami kesumpekan, kesetresan. Tapi kalau orang yang kan banyak tuh Habib-habib yang baik-baik itu ya biasa-biasa aja. Tapi kan juga ada yang ada materi-materi baru. Kalau akan kayak gitu-gitu kan saya lucu gitu loh. Termasuk kemarin kasusnya ada di apa namanya polemik saya. Terus kemudian di mana lagi? Kawan sampai ada pengikut-pengikut yang menganiaya kiai NU yang diduga kiai tersebut itu dapat membuat gurunya itu kebakaran jenggot atau kehilangan gelar, sehingga hanya membagi kita dan akhirnya dikritisi ini takut kehilangan, takut nasabnya terbongkar. Nah, ini takut nasabnya terungkap. Nah, ini akan mengalami kesumpekan, kesetresan. Tapi kalau orang yang kan banyak tuh Habib-habib yang baik-baik itu ya biasa-biasa aja takut nasabnya. Tapi kan juga ada yang Habib kebakaran jenggot sampai memprovokasi. Kalau akan kayak gitu kan saya lucu gitu loh. Termasuk kemarin kasusnya ada di apa namanya Rawang. Nah, terus kemudian di mana lagi tuh yang dikritisi ini sampai ada pengikut-pengikut yang menganiaya kiai NU yang diduga kiai tersebut itu yang dikritisi ini takut kehilangan gurunya, nasabnya terbongkar itu jenggot atau nasabnya terungkap. Sehingga ini orang yang kategori akan mengalami kesumpekan, kesetresan. Tapi kalau orang yang kan banyak tuh Habib-habib yang baik-baik itu ya biasa-biasa aja. Tapi kan juga ada yang kebakaran jenggot sampai memprovokasi. Kalau kayak gitu-gitu kan saya lucu gitu loh. Termasuk juga kasusnya ada di apa namanya Rawang itu masih terus ongoing itu ke masyarakat bawah. Kan kayak gitu-gitu kan saya lucu gitu loh. Secara nasional ramai di medsos, kemudian juga langsung sekarang itu ke daerah-daerah. Saya kemarin kasusnya ada di apa namanya di Banyumas. Terus kemudian di mana lagi Rawang sampai ada pengikut-pengikut yang menganiaya kiai NU yang diduga kiai tersebut itu dapat membuat gurunya itu kebakaran jenggot atau kehilangan gelar, sehingga hanya membagi kita dan akhirnya ya dia harus
saya adalah seorang pemimpin. Saya sekarang memang kajian nasab Kiai Iman ini seperti fenomena tentang nasab memang karena kajian nasab Kiai Iman sampai sekarang melihat sekarang ini saya rajin melihat ada malam pertama podcastnya pada sudah ada berhenti ini mendapatkan secara narasumber yang medsos kemudian juga langsung juga pernah didapatkan. Saya kemarin antara yang Iman pro dan kontra itu lihat sama ada seperti di Haji Romai Rama. Makanya saya tidak setuju ketika terus Romai Rama itu kita sebagai nasab keliru. Nah, ini ada Saya katakan pertanyaan Haji justru Romai Rama. menarik ini Haji Romai Rama itu hanya pidato Kiai Iman seperti Mas Yusuf ini. Saya menghadirkan ini simpulan yang mempermasalahkan nasab Alawi. Dia peserta atau para hadirin ada yang menyatakan saya adalah seorang ketika ini dihadirkan kedua saya belah sekarang posisinya Romai Rama terpanggil gitu. Menurut Bang Haji Romai Rama yang mendekati kebenaran itu yang fenomena tentang nasab memang berdasarkan apa ya saya melihat Romai Rama ini kan rajin melihat teman ya dengan malam terutama itu podcastnya pada suka ini pilkada di Pilpres mendatangkan narasumber yang kredibel tersebut. Nah itulah hebatnya Bang Haji Romai Rama. Saya yang pro dan kontra itu sama seperti Bang Haji Romai Rama. Tapi kalau saya tidak setuju ketika Romai Rama dituduh difitnah sebagai Rasulullah keliru. Saya itu kerennya Romai Rama. Haji Romai Rama itu hanya seperti seperti Mas Yusuf ini dia menghadirkan simpulan misalnya yang katanya Yai Madudin yang katanya Yai Said kan bilang selama belum ada yang mampu ketika ini dihadirkan kedua belakangnya Yai Romai Rama panggil gitu loh. Yai Iman menurut Bang Haji Romai itu adalah posisi yang mendekati kebenaran itu yang mempermasalahkan benar posisi Yai Iman benar sebelum ada yang merungkatkan. Katanya Yai Said monggo silakan. Kalau sampean Bib Rizik, Ye Bahar, Bib Taufik punya bukti-bukti yang bisa mematahkan kajiannya Yai Iman, silakan disampaikan. Jadi nggak perlu marah-marah. Itu loh kepada itu pada suka tuh. Ini kan harganya kalau di Shopee kan 35 sampai 37. Itu cuma 30. Itulah polemik nasab. Betul. Iman juga ingin menjaga marwah Rasulullah. Karena bukan turunan ini, memang turunan kita saya dulu jadi makanya berapa kalau beli pernah berbicara mewakili majelisnya habaib dulu saya begitu karena kita nggak tahu terus apakah ketika kita tahu terus kita tidak mereka tidak kenapa karena mereka ini mengaku menjadi duriyahnya baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan keterangan bapaknya, kakeknya, mbahnya kan itu. Kalau Yai Imad itu mengkaji betul kan itu kan, anu betul kitab sezaman apa enggak, terus benarkah Ubaidillah yang menjadi sandaran yang menjadi nenek moyangnya Habib-Habib di Indonesia ini benar enggak cucunya Ahmad bin Isa. Nah itu harus dibuktikan, nggak perlu marah-marah, nggak perlu memfitnah, memframing, menuduh ini ulah komunis, ini pembegal nasab, ini tujuannya memecah belah. Nggak ada, itu nggak ada. Ini masalah ilmu, ini masalah pengetahuan. Gitu. Jadi Anda tidak setuju bahwa kajian nasab ini adalah digerakkan oleh pembegal nasab? Ada lagi yang menuduh PKI. Wah, itu bagaimana nih? Ini orang sumpah. Orang yang ngomong bahwa Yai Imad atau kiai-kiai lainnya yang mencerahkan, yang mencerdaskan terus dituduh dia pembegal nasab, dia terafiliasi dengan partai zaman dulu misalnya, ini menyesatkan. Berarti ini orang nggak pinter, berarti orang ini nggak alim. Karena orang kalau alim Mas Yusuf, ya cukup dia menyampaikan kebenaran. Apa? Buktinya apa? Kalau sampean cucunya Rasulullah, nasabnya dari mana? Sampaikan itu. Buktinya apa? Manuskripnya apa? Nah itu kan ada Profesor Manahem Ali juga tidak percaya. Terus Dokter Sugeng tes DM terakhir itu tes DNA. Nah yang lucu, kemarin lah tes DNA. Yang lucunya lagi kan gini Mas Yusuf. Dulu ada seorang imam, imam besar ngomong. Waktu itu memang rame Habib-Habib palsu sebelum Yai Imad. Nah dia ditanya lah di pengajian itu. Nah imam besar ini ngomong, gampang kok sekarang ini kalau ingin mengetahui Habib mana asli mana palsu, gampang. Bisa tes rambut, kan ada tuh rambutnya Rasulullah, bisa tes DNA kan itu. Ini belum ada Yai Imad. Begitu Yai Imad itu ada, kiai-kiai lainnya muncul, youtuber kiai-kiai kampung, ustadz-ustadz kampung, terutama dari Nahdien ini muncul, guru gembul muncul. Disuruh tes DNA. Pada takut semua, sehingga sampai ada fatwa haram tes DNA itu. Menantunya ngomong seperti itulah. Akhirnya ya kebingungan sendiri lah.
imam besar ini. Gimana ini? Dulu saya ngomong supaya tes DNA, tes rambut. Nah, sekarang karena mereka takut, kemarin kan sampai itu Habib Agus tuh kan, tes DNA, hasilnya sudah, G ya? hasilnya G, udah G ngeyel lagi. Oh ya Allah, memang kalau bukan durian Nabi terus sampai nggak bisa masuk surga kan enggak, ukurannya kan kemuliaan itu takwa, ketakwaan, betul, itu yang katanya Mas Yusuf tadi, jangan melihat dari zat. Oke, memang polemik nasab ini, persoalan nasab ini. Saya kira, kita kira ini pilpres usai sudah selesai. Ternyata ketika pilpres usai ini tambah naik eskalasinya. Ini luar biasa. Karena apa? Semua orang mengkaji, semua orang penasaran. Sampai arus bawah itu ketika Kiai Imad ke bawah itu ya, pengajian-pengajian langsung bertanya, benar nggak kajiannya? Terus kemudian apakah sudah koordinasi dengan Robito? Apakah sudah melakukan dialog dengan Robito? Dan persoalan-persoalan di bawah itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seputar nasab habaib. Nah, kayaknya ini menjadi PR nih. Dan ini prediksi saya, persoalan nasab ini tidak akan selesai ini dalam jangka pendek. Nggak akan selesai sampai nanti imam besar ada atau tiada, persoalan nasab ini akan terus berjalan sampai menemukan yang namanya kejujuran. Kan itu. Betul. Ada kelompok yang memang mengandalkan terus udah kadung jualan kakek ana kakek antum Rasulullah. Nah, ini tersandra itu. Ada juga Habib yang Hanafi, walaupun misalnya ana bukan duriya Rasulullah, nggak ada masalah, itu kita tetap seperti biasa. Nah, ini ada saya nemukan Habib di Bangil yang jualan kayak jualan martabak, jualan khoyir orangnya. Memang dia nggak pernah ceramah kesana kemari jualan nasab, nggak pernah. Jadi masih banyak Habib yang baik, juga yang jelek-jelek ini yang menjadi bumerang akhirnya. Akhirnya masyarakat menjadi penasaran, harusnya dijawab dengan ilmu, kok ini dijawab dengan marah-marah, dengan fitnah, dengan makian, dengan hinaan. Nah, ini keliru. Ilmu ya dijawab ilmu, kajian dijawab kajian, manuskrip dijawab manuskrip. Baik, ini saya jadi teringat Guru Gembul bahwa polemik nasab itu tidak akan berakhir ketika satu sama lain menampilkan sebuah kajian-kajian atau fakta-fakta. Katakan dari Kiai Imad mengatakan mana manuskripnya atau fakta-fakta sejarah, kemudian dari Robito juga sama, atau dari pihak yang kontra terhadap Kiai Imad. Ternyata ini analisis Guru Gembul ini tidak akan menyelesaikan masalah, karena di bawah itu akan melihat bagaimana praktik atau akhlak yang diimplementasikan oleh seorang habib ketika berada di masyarakat. Apakah mencerminkan akhlak Rasulullah atau tidak? Nah, itu sebetulnya jauh lebih penting. Betul. Kita setuju nih. Kalau dulu kan nggak ada yang ngoreksi nih tentang nasab. Bahkan mulai zamannya Mbah Hasyim Asy'ari terus sampai Gus Dur, kan nggak ada tuh yang ngoreksi. Nah, sekarang muncul yang ngoreksi. Kebetulan bukti-buktinya lengkap. Karena memang sekarang ini kan ada grup WA, Mas Yusuf. Ada medsos, ada TikTok, ada YouTube. Jadi kadang-kadang gini, kenapa dulu zaman Mbah Hasyim memang beda zamannya. Jadi nggak seramai. Dulu kan mau perbedaan itu siarnya gimana. Kalau sekarang pidato di YouTube-nya pada suka aja, sudah bisa dilihat bukan hanya Indonesia, tapi sudah dunia gitu. Betul. Itu alasannya kenapa zaman Mbah Hasyim, zaman Mbah Kiai Sepuh itu kok menerima tentang kitab-kitabnya Mbah Alawi kan gitu kan. Nggak bisa dibandingkan dengan kemunculan Kiai Imad dan kiai-kiai lainnya dengan kiai yang dulu. Karena eranya memang berbeda. Sekarang ada tes DNA dan lain-lain seperti itu. Nah, yang penting poinnya Mas Yusuf, perbedaan ini adalah mencerdaskan sebenarnya. Jangan menjadi sebuah disintegrasi bangsa. Kalaupun misalnya nih ada Habib yang sudah baik nih, saya sudah baik, terus ternyata misalnya kelompok ini sudah ngaku deh, sudah saya bukan duriannya Nabi, terus apakah kita putus silaturahmi? Enggak. Tetap silaturahmi tetap terjalin dengan baik. Kenapa yang dimasalahkan kok bukan cucunya Nabi Daud, Nabi Yusuf, kok Nabi Muhammad, kan itu kan? Karena memang ini manusia istimewa, jadi Yai Imad juga ingin menjaga marwah Rasulullah, karena bukan turunan nih, ojo ngaku turunan nih, kan itu. Sahabat pecinta channel Cinta Tasbih yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah podcast yang diadakan oleh Pak Yusuf di Badasuka TV. Penjelasan tentang permasalahan nasab yang telah ditemukan oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani dan beberapa kiai yang terus mendukung penelitian nasab kaum Alawi memang real, memang sampai saat ini
tidak ada bantahan yang real dan nyata bukti-buktinya bahwasanya nasab dari kaum Ba'alawi memang terputus, tidak sambung kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan bahkan Kiai Haji Said Akil Siraj menyatakan bahwasanya hingga sampai saat ini penemuan penelitian yang telah ditemukan oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani belum terbantahkan. Dan Kiai Haji Said Akil Siraj juga mengharapkan jikalau ada dari kaum habaib yang mempunyai bukti, maka bantahlah penemuan penelitian yang telah dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Jangan dengan cara marah-marah ataupun emosi, karena itu tidak akan membuahkan sebuah maslahah bagi umat. Baiklah teman-teman, mungkin teman-teman mempunyai pendapat yang lain tentang permasalahan nasab kaum Ba'alawi ini. Silakan tulis di dalam kolom komentar. Intinya, jaga ukhuwah, jangan sampai kita terpecah belah. Berbeda pendapat boleh, asalkan tetap kita menjalin ukhuwah. Salam NKRI. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.